warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Sudah Baik. sarapan? Alhamdulillah, Bu. Baik, Sudah Bu. sarapan, Bu. Alhamdulillah. Oke, hari ini kembali lagi dengan Bu Anissa di pembelajaran IPA yang kali ini kita akan mempelajari tentang metode pemisahan campuran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita awali dengan berdoa dengan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua kelasnya hadir? Wah, suaranya hilang ketua kelasnya. Ketua kelasnya, oh, nggak ada suaranya ya? Hadir, Bu. Oh, hadir. Oke, Nah, silahkan. Kak Dwi dipimpin teman-temannya. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, selesai. Oke, terima kasih Kak Dwi sudah memimpin kita semua untuk berdoa, karena untuk memulai aktivitas itu kita harus berdoa dulu supaya dilancarkan semuanya. Oke, nah coba dicek temennya, ada nggak yang nggak masuk hari ini? Adakah? Atau masuk semua? Hadir semua, Bu. Lengkap, Bu. Mantap, hebat. Ini sudah hadir semua, terus semangat gitu ya, insya Allah gitu ya. Oke, teman-teman. Karena teman-teman yang hadir di sini sangat bersemangat gitu ya, jadi Bu Anissa nih semangat juga, semangat juga buat ngajak teman-teman semua untuk mereview materi sebelumnya. Nah, kita mau recall memori kita terhadap pembelajaran sebelumnya tentang unsur senyawa dan campuran lewat ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa scan barcode yang di sini, itu nanti pakai Google Lens, bisa caranya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sip. Boleh pakai, boleh ini ya, boleh scan barcode yang ada di sini ya. Ya, Bu. Oke, karena kemarin kita membahas tentang unsur senyawa campuran, nah teman-teman ada yang masih ingat contoh-contoh campuran yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, coba siapa yang memberikan contoh? Es campur, Bu. Es campur, wah itu benar-benar campur ya. Oke, sip, betul Dede, es campur. Terus apa lagi? Ada lagi? Air. Sop buah, Bu. Sop buah, iya, oke, betul, Daisy. Ada lagi selain es campur sama sop buah. Wah, ini makanan semua. Selain makanan, coba. Lapar ya. Air Kopi, Bu, kopi. Air kopi, air teh. Kopi sama gula. Kopi sama gula. Kalau belum dicampur, belum campuran tuh. Ayo. Gula dan air, Bu. Kopi, gula dan air dicampur, Bu. Gula dan air, ya. Air gula gitu ya. Oke. Oke, mantap nih teman-teman. Ya, jadi yang tadi teman-teman sebutkan semuanya itu adalah campuran yang kali ini itu kita akan kita akan membahas gitu ya. Gimana sih campuran yang tadi tuh bener-bener tercampur gitu ya, bahkan ada yang homogen, bisa nggak sih kita pisahkan? Nah, ini terkait materi kita hari ini, teman-teman. Nah, oke, nah di sini Bu Anissa punya infografis, tentang anjuran. Ternyata kita tuh harus selektif gitu untuk memilih masker. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, untuk menjawab pertanyaan Bu Anissa tadi, nah teman-teman boleh boleh mengacu pada 3 pertanyaan di sini ya. Oke, ada yang mau menjawab?
Coba, kenapa kita harus memakai maskernya tuh 3 lapis? Emang harus 3 lapis banget ya? Kenapa ya? Biar terhindar dari kuman yang berukuran kecil, Bu. Wah, betul banget, Dede. Apalagi sekarang kan masih ini ya, masih wabah, masih pandemi. Virusnya tuh kecil-kecil gitu ya, nggak kelihatan. Betul, makanya kita harus maskernya tuh berlapis-lapis gitu ya. Oke, nah eh, ada nggak sih yang mengenali sebenarnya Terlempar ke sini. Suaranya terputus, Bu. ada? Suaranya Oke. terputus, Bu. Suaranya terputus. Ya, Ya, Bu. sudah stabil kah? Sudah masuk Sudah, Bu. suaranya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang sudah. Nah, oh, alhamdulillah. Ya, oke. Nah, lanjut ya. Jadi teman-teman bisa mengenali nggak sih masker yang berlapis-lapis itu tuh sebenarnya penerapan metode pemisahan campuran loh. Nah, pemisahan campuran apa nih yang dipakai di masker itu? Ayo, Filtrasi, Bu. coba. Saya, Bu. Wah, pintar. Siapa itu? Desi ya? Iya, betul. Betul, betul, betul. Itu adalah salah satu penerapan dari filtrasi. Oke, nah sebelum kita lanjut gitu ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita nantinya akan melakukan eksperimen sederhana dengan merancang sebuah proyek yang mengaitkan terkait prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan si sifat-sifat zat terlarut itu, sifat-sifat si campuran itu. Terus kita juga bisa memilih nih metode pemisahan campuran apa ya untuk pemecahan masalah yang nanti akan Bu Anissa sajikan. Nah, teman-teman di sini selama pembelajaran akan dinilai terkait 4 aspek ya. Yang pertama, sikap teman-teman selama mengikuti pembelajaran, habis itu keterampilan komunikasi. Makanya dari tadi Bu Anissa nih aktif nih. mau melihat teman-teman aktif berkomunikasinya gitu. Terus yang ketiga, penilaian tentang proyek dan produk yang nanti akan teman-teman hasilkan melalui proyek itu. Oke, jadi sebenarnya kita mau ngapain aja ya? Nah, yang pertama, kita akan bedah masalah proyek yang akan Bu Anissa sajikan. Lalu setelah bedah masalah proyek itu, kita akan merancang kira-kira proyek apa yang sesuai dan yang bisa menjadi pemecahan masalah atas masalah yang dibedah tadi. Yang kedua, kita akan menyusun jadwal. Nanti teman-teman akan mengerjakan proyeknya itu dalam waktu kira-kira 40 menit. Nah, coba kita schedule tuh pembagian waktunya gimana. Ya, nanti setelah menyusun jadwal, teman-teman langsung bisa mengerjakan proyeknya. Setelah proyeknya sudah selesai, kita akan sama-sama uji hasil serta evaluasi bersama. Oke, nah di sini di hadapan kalian gitu ya, ini sudah Bu Anissa bawa ini nih. Ini tuh ini tuh air. Nah, airnya kenapa ya? Keruh, Bu. Keruh. Keruh Ibu, airnya keruh. Iya, keruh banget. Mau nggak mandi di situ? Takut gatal, Bu. Gatal. Kena kuman. Iya, banyak kuman. Biasanya teman-teman melihat kondisi air seperti ini di mana ya? Di Kolam, Di Bu. got atau di kolam Di Ibu. kolam, Bu, atau got. dekat sawah. Deket-deket sawah. Oh iya, betul, deket-deket sawah. Apalagi ini coklat banget ya. Betul. Nah, aman nggak sih teman-teman air ini untuk kita gunakan nih sehari-hari? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak aman Ibu. Kotor. Tidak, Ibu. Aman ya. Tadi kan bilang kalau buat mandi gatel-gatel. Nah, kalau selain buat mandi bisa nggak? Buat nyiram tanaman. Oh iya, nyiram tanaman nggak apa-apa ya. Betul. Terus selain itu, buat dikonsumsi ada yang berani? Jangan ya. Bisa. Bisa Bu. Iya. Bisa, tapi harus Takut sakit perut, Bu. disaring dulu. Oh iya bisa, tapi harus disaring dulu, betul.
Nah, biar aman berarti kita harus apa? Harus bisa menjernihkan air ini kembali ya, biar aman ya. Nah, menurut teman-teman bisa nggak sih kita menjernihkan air ini kembali? Bisa, Ibu. Bu. Gimana bisa. caranya, Bu? Gimana caranya ya? Oke. Jawabannya betul, bisa. Tadi siapa tuh yang jawab bisa ya? Saya, Kalau Ibu. enggak, oh saya. Oh, Antonius ya. Pak Antonius ya, iya betul. Bener bisa, bahkan tadi apa namanya, ada temen-temen juga yang bilang bisa Bu, harus disaring dulu. Nah, nah penyaringan itu salah satu dari metode pemisahan campuran. Nah, untuk apa namanya, untuk menentukan proyek kita nantinya akan seperti apa. Nah, kita sekarang mengenal dulu macam-macam metode pemisahan campuran. Oke. Jadi teman-teman, campuran yang tadi tuh, yang teman-teman sudah sebutkan di awal gitu ya, itu kan kalau campuran itu pasti dia terdiri dari lebih dari satu zat gitu ya. Nah, pemisahan campuran ini dilakukan dengan tujuan utamanya dia itu nanti ada yang namanya kondensor di sini. Jadi nanti ada itu ya, di mana oke. Oke, maaf ya, tapi Bu Anissa ada kendala jaringan. Oke, yang pertama jenis metode pemisahan campuran itu ada destilasi. Destilasi ini kita bisa memisahkan campuran ini berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi biasanya yang menggunakan destilasi ini campuran berupa apa ya, berupa cairan yang memiliki titik didih yang berbeda gitu, teman-teman. Jadi misalnya nanti ada larutan, misalnya larutan garam misalnya larutan garam, habis itu dia dididihkan, nanti airnya kan akan mendidih duluan dibandingkan garamnya, jadi nanti airnya dia akan masuk nih ke kondensor. Nah, kondensor yang memiliki suhu yang lebih dingin itu akan mengumpulkan si air yang menjadi uap tadi menjadi titik-titik air dan dihasilkanlah destilat gitu ya, berupa air, dan garamnya karena dia belum mendidih gitu ya, makanya dia tertinggal di sini seperti itu. Terus selanjutnya ada destilasi. Ada destilasi. Nah, selanjutnya ada sublimasi. Nah, kalau sublimasi ini pemisahan campuran zat yang dia itu mudah untuk menyublim. Contohnya adalah pemurnian iodin. Jadi di sini ada iodin yang dimasukkan ke gelas kimia, habis itu ditutup sama itu ya, apa namanya? Kayak habis itu dia nanti di atasnya ini ada es gitu ya, yang fungsinya untuk mendinginkan. Jadi nanti iodin ini akan terkumpul di apa ya, ditutup si labu yang di atas ini gitu. Terus yang ketiga ada jadi nanti di sini ada apa namanya, filternya. Habis itu ini cairannya dituang ke sini, nanti si apa namanya, si partikel yang ukuran lebih besar itu akan tertahan di filternya, teman-teman. Sedangkan yang ukurannya lebih kecil itu dia akan lolos sebagai filtrat gitu. Nah, terus ini selanjutnya ada kromatografi. Nah, kalau kromatografi ini, dia itu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan laju kelarutan, gitu. Nah, biasanya ini tuh digunakan untuk melihat nanti si campuran ini akan terpisah berdasarkan perbedaan laju kelarutannya tuh. Misalnya di sini ada titik, misalnya warna apa ya? Misalnya warna biru. Nah, warna biru itu kan tersusun atas ini ya, apa namanya, zat
si hijau sama kuning. Nanti dia akan naik tuh ke atas tuh. Dia akan melarut, nanti hijau dulu yang keluar, nanti terakhir baru kuning, karena perbedaan si laju kelarutan tadi. Nah, terakhir ada kristalisasi. Kristalisasi ini adalah pemisahan campuran yang biasanya dilakukan melalui penguapan gitu. Jadi nanti misalnya ada cairan yang isinya larutan garam misalnya. Nanti kan diuapkan gitu ya, dijemur gitu. Nah, sehingga si zat zat larut yang yang titik didihnya, bukan ya titik uapnya lebih tinggi gitu ya, itu dia akan menguap lebih dulu. Nah, misalnya air ya, kalau air laut gitu misalnya, itu kan airnya duluan yang menguap, nanti tersisa si kristal-kristal garamnya gitu. Udah dia terpisah campurannya. Nah, dari macam-macam metode pemisahan campuran yang tadi kita bahas, menurut teman-teman, metode apa ya yang paling tepat untuk menjernihkan air tadi? Nah, boleh. Siapa yang mau mencoba? Saya Ibu. Boleh. Apa yang Antonius pilih? Metode filtrasi, Bu. Wah, good job. Betul, metode filtrasi. Ada lagi yang berpikir ada yang selain metode filtrasi? Apa semuanya sepakat? Ayo kita pakai metode filtrasi aja. Sepakat, Bu. Iya, soalnya itu paling mudah. Oke, paling mudah, dan kalau ditinjau dari ininya juga dari larutan campurannya juga sepertinya paling masuk ya ke metode filtrasi. Ya, Bu. Lebih tepat, Ibu. Oke, mantap. Good job, teman-teman. Nih, kalau pelajar Indonesia nih seperti teman-teman semua, insya Allah di masa yang akan datang kita tidak akan kesulitan ya. Amin. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, jadi kita sepakat bahwa proyek kita kali ini adalah menerapkan metode filtrasi untuk menjernihkan air tadi. Nah, kira-kira alatnya berarti apa tuh? Alatnya berarti alat apa? Saringan, Bu. Saringan, oke. Saring. Berarti Ada. oke, mantap. Berarti ini ya membuat saringan pemurnian air gitu ya, karena airnya nih mau kita jernihkan atau penjernihan air. Sip. Nah, untuk membuat proyek kita yang tadi kita sepakati, nah ini saya bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 ini ada Dea, Dwi, Elis, dan Ai. Kelompok siap-siap lagi. Oh ya, sama Pak Adiandri. Yang kelompok 2 ada Adrianus, Antonius, Dede, dan Desi. Oke. Silahkan untuk memisahkan diri sesuai kelompoknya masing-masing dan berkumpul sesuai kelompoknya. Oke, nah teman-teman sekarang untuk memudahkan teman-teman merancang proyeknya, nah sekarang boleh scan LKPD yang ada di sini, sama ini saya coba share saya coba share ininya, linknya. Oke, sebentar ya. Ibu izin ke toilet. Oh iya, silahkan. Bentar ya. Oke. Ini linknya ya teman-teman. Ini bisa langsung diklik dan teman-teman bisa langsung kerjakannya di situ. Baik, Ibu. Siap, Bu. Oke. Siap-siap. Oke, nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi teman-teman langsung kerjakan diklik di sininya, gitu. Bisa terakses
Bisa, Bu. Bisa, Oh, Ibu. bisa. Alhamdulillah. Oke. Oke, sambil mengisi LKPD-nya, ini ya teman-teman, pertama harus menentukan dulu metode pemisahan yang teman-teman pilih. Habis itu nanti di kolom kedua itu yang bagian ini. Oke, nah yang bagian ini teman-teman bisa isi dengan rancangan alat si saringannya tadi atau alat pemurnian airnya itu bagaimana berdasarkan bahan-bahan yang disiapkan di depan. Nah, ini adalah alat dan bahan yang disiapkan sama Bu Anissa yang bisa teman-teman pilih gitu ya. Nah, pemilihannya coba didiskusikan dulu kira-kira yang paling sesuai, yang paling efisien untuk membuat alat itu yang mana gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau sudah bisa digambarkan rancangan si alat pemurnian airnya ini seperti apa. Gitu. Nah, kalau sudah ya diskusi untuk merencanakannya. Oke, nah seperti yang Bu Anissa tadi bilang, teman-teman diberi waktu untuk 40 menit. Jadi silahkan dirancang nih untuk pembagian waktunya, untuk mengerjakan alatnya berapa menit, untuk mendesain rancangannya berapa menit, sama untuk proses menguji hasilnya berapa menit ya. Jadi 40 menit itu dibagi menjadi 3 aktivitas tadi. Mendesain, merakit, sama menguji hasil. Gitu. Oke. Nah, untuk menguatkan rancangan proyek teman-teman semua, ini ada beberapa kolom yang harus diisi. Di antaranya prinsip kerja proyeknya, terus alasan teman-teman di kelompok itu merancang proyek ini sebagai pemecahan masalah itu apa. Nah, seperti itu ya. Nanti ini berguna untuk membantu teman-teman saat presentasi nanti. Oke. Oke. Kelompok 1, kelompoknya Dwi, kelompoknya Lis, ada kendala? Sedang proses, Ibu. Oke, sudah membagi jadwalnya? Yes, Bu. Sudah, Ibu. Oh, Sudah sudah. didiskusikan. Oke. Alat bahannya sudah diambil? Sudah, Ibu. Oke, keren-keren. Sudah ya, teman-teman ya. Oh, udah. Wah, kelompok 2 gimana kelompok 2? Sudah, Bu. Oh, Masya Allah. Ini sedang merakit atau sudah selesai merakit? Masih merakit, Bu. Masih merakit, Bu. Siap-siap. Oke. Bu Anissa berikan waktu kira-kira 5 menit lagi ya. Siap, Ibu. Iya, Bu. Oke. Nah. Finish, Bu. Oh, oke, mantap. Kelompok 1. Kelompok 2 sudah selesai juga? Sudah, Bu. Oke. Bu Anissa juga sudah menerima LKPD yang sudah diisi tadi. Ini Masya Allah ya. Tepat sekali ininya. Nanti coba Bu Anissa share ya hasilnya ya. Oke. Nah, ini menunggu dulu ya teman-teman. Oke, wah ini sudah nih. Coba kita. Oke, perwakilan kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Oke. Pak Dwi, saya presentasi ya, Pak Dwi. Ya, Lis. Oke. Mewakili Oke, kelompok 1. Sip.
Oke, oh ini, oh iya, ini hasil kerjaannya ya. Oh, Ya, ini Bu. hasil rancangannya ya. Oke, Ya, Bu. oke. Coba Bu Anissa buka dulu ya. Baik, Bu. Bentar. Nah, sudah terlihat? Udah, Bu. Oke. Wah, boleh dijelaskan kelompok 1. Elis, ini rancangannya, susunannya seperti apa alat pemurnian airnya? Siap, Ibu. Ibu dibacakan LKPD-nya dulu yang tadi dirancang atau mau langsung menjelaskan rancangan kita, Bu? Oh, yang ini dulu dijelaskan nggak apa-apa? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 beranggota Dwi, Dea, Elis, Ai, dan juga Pak Andriandri. Ini adalah akan menjelaskan rancangan yang sudah kami buat. Nah, ini adalah rancangan penempatan batu, serabut, ijuk, spos secara berurutan ke bawah. Nah, karena perbedaan ukuran saringan dan juga filter, nanti semakin ke bawah, filter atau saringan partikelnya akan semakin kecil. Hal ini akan membantu kita ketika kotoran yang berbentuk padat, berbeda ukurannya, akan tertahan di filter-filter yang dibuat residu yang keluar. Nanti dapat berupa air yang bersih yang keluarnya. Ini rancangan kami, Bu Anissa. Oh iya, wah keren. Oke. Berarti penempatan yang yang besar-besar gitu Di ya? atas, Bu. Oh iya, terus untuk Dan penempatan yang yang di serat-seratnya, bawahnya. pori-porinya kecil tuh paling bawah gitu ya Ya, rancangannya Bu. ya? Wah, oke, keren. Aduh. Ini apa namanya? Kenapa kelompok 1 membuat rancangannya itu seperti ini? Alasannya apa? Tadi coba dicek ininya ya, apa namanya, LKPD-nya. Nah, kenapa bahan-bahan itu yang diambil gitu? Ya, Ibu coba menjawab, Ibu. Siap. Ya, karena dengan tadi seperti yang dipresentasikan oleh teman kita, Bu Elis, itu karena ini berbeda-beda ukuran pori-porinya sehingga bisa menyaring, Ibu, berbeda. Jadi awalnya pori-porinya besar, semakin bawah semakin kecil. Jadi bisa menyaring, Ibu. Ya. Oh, baik. Berarti berarti yang awal tersaring itu yang ukurannya paling besar dulu ya? Ya, paling besar. Oh, berarti semakin ke bawah yang lolos itu yang ukurannya kecil gitu ya? Oh iya, oke. Oke, ini alat dan bahan yang diambil ya. Ya, Ibu. Oke, sip. Oke, ini terpakai semua tadi, tidak ada yang tidak terpakai. Oke, coba kita evaluasi jadwalnya ya. Oh, pembagian jadwalnya seperti ini ya. 10 menit pertama perencanaan proyek dan menyiapkan alat bahan. 15 menit tadi untuk mengerjakan itu alatnya ya, merakitnya. Terus, oke, 5 menit terakhir uji coba alat pemurnian air. Oke. Oke, ini bisa dibacakan, Liz? Boleh, Ibu. Silahkan. Teman-teman, jadi alasan kami merancang proyek ini untuk memecahkan masalah, yaitu alat pemurnian air metode filtrasi dapat memisahkan kotoran dengan air karena perbedaan ukuran partikel dan juga bentuk zatnya. Oke, baik. Sip. Terima kasih banyak kelompok 1 atas presentasinya yang luar biasa. Boleh diberikan tepuk tangan atau tepuk salut juga boleh. Oke, teman-teman kelompok 2,
ada tanggapan terkait presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2 nih ada Antonius ya, Antonius, Adrianus, Dede. Ada tanggapan atau ada yang berbedakah dari rancangan ini, rancangan teman-teman kelompok 1 dengan rancangan teman-teman kelompok 2, atau sama? Sama kayaknya, Bu. Sama Ibu. ya. Sama, Oke. Ibu. Oke. Baik-baik. Bentar ya. Oke. Oh iya, sebelum apa? Kalau tadi kan kita sudah melihat bagaimana rancangannya ya. Nah, kelompok 1 ini sekarang akan menguji bagaimana proses ini ya, bagaimana proses penjernihan air yang yang dilakukan, yang sudah dibuat alatnya. Nah, ini adalah hasil uji coba dari alat yang kelompok 1 buat ya, teman-teman. Coba kita lihat. Nah, ini tadi air kotornya ditaruh di atas saringannya. Oke. Nah, ini airnya lebih keruh lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, air yang di bawah itu beda nggak dari air yang di atas ini? Ya, Bu. Iya, beda ya. Oke. Nah, ternyata hasil air yang sudah disaring dengan alat rakitan kelompok 1 nih bening ya. Oke, Jernih, Bu. Masya Allah. Oke, berarti teman-teman kelompok 1 nih sudah berhasil untuk merakit alatnya, karena air yang tadi Bu Anissa bawa terbukti bisa jernih dengan menggunakan alat rakitan dari teman-teman kelompok 1. Good job kelompok 1. Oke. Nah, setelah kita mengerjakan proyek yang luar biasa tadi dari teman-teman semua, Bu Anissa mau sedikit mengevaluasi ya. Coba siapa yang mau menceritakan pengalamannya bagaimana tadi itu selama proses pembelajarannya. Siapa yang mau berbagi? Saya, Ibu. Wah, terima kasih. Saya, Dia dari Ibu. kelompok 1 ya. Boleh. Silahkan Iya. Dea. Jadi tadi pembelajarannya menyenangkan, bisa menyusun, mencari ide, berdiskusi. Cuman kendalanya itu tadi bingung mana ya yang harus ditaruh di bawah ya, apa ijuknya atau ininya. Terus kita cari-cari referensi gitu. Jadi tadi seru juga, agak berdebat sedikit sama teman-teman. Oke. Tapi jadi belajar bagaimana. Oh, ya. Oke, teman-teman, karena terima kasih Dea atas sharing pengalamannya terkait pengerjaan proyeknya tadi. Oke, teman-teman, setelah kita melakukan proyek tadi, ini Bu Anissa ada games kecil untuk menguji pemahaman konsep dari metode pemisahan campuran. Nah, teman-teman ini bisa
apa namanya, bisa ini ya, bisa akses di sini ya. Nanti kita coba jawab bareng-bareng. Oke, ada yang sudah bisa coba? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah selesai berarti ya? Selesai, Bu. Oh, sip. Betul berapa? Semua, Bu. Wah, Semua, Bu. keren. Nih, oke, betul semua ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Oke. Oke, baik, karena sudah semua, berarti kita sebelum Bu Anissa tutup, aduh sebentar. Nah, sebelum Bu Anissa tutup, Bu Anissa mau mengingatkan bahwa pembelajaran ke depan itu tentang energi dalam kehidupan. Jadi teman-teman silahkan untuk mempelajari materi ini sebelum kita bertemu ya. Oke, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, mari kita dengan berdoa. Silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doanya. Suara saya terdengar, Bu. Oh, terdengar. Ya, baik. Ya, kita sudah tadi diawali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih kepada Dwi yang telah menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Oke, teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ibu. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Bentar, saat